Beberapa tahun yang lalu saya menggambar sebuah lukisan dengan tema kelahiran Yesus. Ada 3 figur di tengah, yaitu bayi Yesus, Maria dan Yosef kecil yang di pusaran besar. Ini pusaran alam semesta. Jadi meskipun kecil, sederhana, di Bethlehem, di kandang bahkan, tetapi menjadi pusat tidak hanya dunia tetapi alam semesta dengan pusarannya. Justru kesederhanaan inilah yang mengapa lalu menjadi pusat. Karena bagi saya alam semesta ini menjadi sederhana ketika berrelasi satu sama lain dengan sederhana pula. Lalu di corak ini saya beri corak yang biru dan putih. Putih menandakan kemurnian. Jadi dalam proses kelahiran putra Allah ke putra manusia ini muncul yang namanya kemurnian, kesejatian, bahkan juga kebenaran. Sekaligus ada corak biru. Ini bagi saya menandakan kedalaman dan keluasan. Bagaimana kelahiran itu mengajak kita untuk semakin dalam, semakin luas juga. Dalam karena kelahiran ini juga akan memberi kedalaman hidup, sekaligus luas karena kelahiran ini sungguh akan merangkul siapapun, bahkan orang-orang berdosa. Saya membayangkan jika Tuhan Yesus dengan perantaraan Maria yang selalu mengatakan ya pada perutusan Allah itu tidak ada, maka yang namanya kasih sejati itu mungkin juga tidak akan ditemukan. Yang namanya pengharapan itu juga mungkin tidak akan dijumpai. Sekaligus pemikiran kita masuk ke ruang bagaimana nantinya kita akan juga memperoleh kehidupan abadi bersama Bapa itu pun tidak akan terlampaui. Maka persis di wilayah itu kita perlu merenung lebih dalam. Bagaimana kelahiran Yesus? Yesus yang menjadi sentral utama, Maria juga yang menjadi ambil bagian dalam hal yang pokok juga, sekaligus Yusuf yang dengan kerendahan hatinya juga setia pada Maria dan Yesus. Ini mau merubah dunia, tatanan dunia, ciptaan baru dari Adam lama yang memberontak ingin menjadi seperti Allah, menjadi Adam baru, justru Allah yang turun dan berpihak pada manusia. Maka tatanan itu akan kembali sederhana, tidak menjadi rumit seperti Adam, tetapi simpel, menjadi tatanan yang harmoni. Saat pengharapan itu muncul, di mana dunia itu menawarkan ketakutan, saat kasih itu dihidupi, ketika dunia itu justru saling melahap satu sama lain, dan nyata bahwa kelahiran itu menunjukkan Allah itu adalah sumber hidup, bukan sumber kematian. Dan mengapa Yesus mau lahir? Juga dengan tokoh-tokoh yang mulia, Bunda Maria yang selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Dengan Yusuf yang setia menemani Bunda Maria dan Yesus sendiri. Saya kira karena manusia pun juga terpilih oleh Allah, menjadi ciptaan yang sungguh istimewa, bermartabat. Maka saya kira kita menemukan kembali hidup kita. Bagaimana kita lahir, karena kita juga direlasikan dengan kelahiran Yesus dan Bunda Maria sebagai ibu yang mau melahirkan. Disitulah kita semakin yakin bahwa arti kita hidup di dunia mesti ada tujuan. Allah sendiri yang menentukan, yang bermartabat sebagai citranya. Maka disitulah kita semakin yakin bahwa kita merupakan ciptaan yang berharga, yang bermartabat, yang sungguh bernilai. Maka saya mengajak anak-anak, teman-teman muda,
Saudara-saudari sekalian, kembali menemukan makna hidup kita. Kelahiran itu begitu berharga. Hidup itu adalah rahmat yang terbesar, sekaligus dengan kebebasannya, sekaligus kita dituntun untuk kembali ke kesejatian. Hidup yang berharga, hidup yang memberikan kasih seperti Yesus yang memberikan seluruh hidupnya untuk kita, dan Bunda Maria juga Yusuf. Hidup yang selalu menapak ke depan karena berpengharapan, dan hidup yang menghidupi kehidupan itu sendiri dengan berbagai hal yang kita buat sesederhana apapun. Dan relasi itu akan kembali seperti lukisan ini, mosaik dengan titik-titik yang sederhana, berrelasi dengan sederhana hingga menemukan kelahiran kembali. Yesus yang lahir, Bunda Maria yang mengemban tugasnya dengan luar biasa, Yusuf yang sungguh setia, dan disitulah hidup itu sendiri.